Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Pamit dengan NIM 2196270. Di sini saya menjelaskan tentang sistem perfilman Indonesia. Sejarah awal film Indonesia. Pada awal abad ke-20, bioskop-bioskop pertama di Indonesia mulai muncul di kota-kota besar, seperti Batavia. Perfilman Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 dengan kedatangan kamera film oleh para eksplorator dan pembisnis asing ke Nusantara. Pada tahun 1926, film pertama Indonesia yang berjudul Lutung Kasarung diproduksi oleh Albert Belling. Selama periode ini, film-film Indonesia dipengaruhi oleh gaya film Belanda dan Hindia Belanda, karena Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Turunnya industri perfilman Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan industri perfilman Indonesia. Pertama, persaingan global, mudahnya film-film negara lain masuk ke Indonesia. Hal ini dapat mengurangi minat film lokal. Pembajakan dan penyebaran film ilegal. Hal ini dapat merugikan penjualan tiket bioskop. Kualitas produksi yang bervariasi. Kualitas produksi yang bervariasi ini, film Indonesia belum konsisten. Beberapa film memiliki standar yang tinggi dan sukses besar, ada juga yang gagal baik dari segi cerita, akting, maupun produksi. Kendala finansial, kurangnya bantuan finansial dapat menghambat produksi film yang berkualitas tinggi. Perubahan preferensi penonton, selera dan preferensi penonton juga berubah seiring waktu. Jika film lokal tidak mampu mengikuti tren dan keinginan penonton, maka jumlah penonton dapat menurun. Peningkatan industri perfilman Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan industri perfilman Indonesia. Yang pertama, kualitas produksi yang lebih baik. Melakukan investasi dan teknologi canggih serta peningkatan industri perfilman Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan industri perfilman Indonesia. Yang pertama, kualitas produksi yang lebih baik. Melakukan investasi dan teknologi canggih serta profesionalisme untuk menghasilkan film-film berkualitas. Yang kedua, perkembangan teknologi. Memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama internet, telah membuka akses yang lebih luas bagi film Indonesia. Hal tersebut memungkinkan film-film lokal mencapai penonton di seluruh dunia dan meningkatkan potensi pemasaran dan pendapatan. Kolaborasi dengan industri internasional. Kolaborasi ini membuka pintu bagi kesempatan ekspansi pasar untuk meningkatkan exposure film Indonesia di kancah internasional. Kehadiran festival film. Kehadiran festival film dapat memberikan pengakuan dan apresiasi bagi film lokal. Adopsi cerita lokal dan identitas budaya. Film-film Indonesia yang mengangkat cerita lokal dan identitas budaya Indonesia semakin diminati oleh penonton. Hal ini membantu memperkuat jati diri perfilman Indonesia di tingkat lokal maupun internasional. Kasus yang saya bahas mengenai industri film yaitu film Something in the Way tahun 2013. Film yang disutradarai oleh Teddy Soeriatmadja. Film ini sukses di FFI dan beberapa festival internasional. Selain itu, film ini ditayangkan pada ajang Panorama Berlin, ajang festival film Berlin yang secara khusus menayangkan tema-tema kontroversial termasuk seks dan LGBT. Tetapi, film ini tidak boleh ditayangkan di Indonesia karena membawa dua unsur tema panas, yaitu tentang agama dan seks. Film ini menceritakan seorang tokoh yang taat beragama tetapi kenyataannya merupakan pecandu pornografi dan melakukan hubungan seksual dengan PSK. Karena merasa bersalah, pemuda tersebut ingin menikahi si PSK tersebut. Film ini tidak layak ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Terutama rata-rata orang di Indonesia beragama Muslim. Terus hal tersebut dapat menyinggung ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.